Selamat sore teman-teman. Sore. Ya, kembali kita akan memulai pertemuan kita seperti sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita akan berdoa dan meminta Kak Purnaman untuk berdoa untuk kita. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini kami akan memulai kegiatan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua teman-teman yang akan mengambil bagiannya masing-masing. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Pur. Kita akan mengucapkan ikrar anlis. Nanti yang akan memimpin kita Kak Tien. Silakan Kak Tien. Ya, teman-teman, mari kita berdiri. Tangan kanannya di dada sebelah kiri. Ikuti saya. Ikrar anlis. Ikrar anlis. Di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Dan komunitas anlis. dan komunitas anlis, Saya berjanji. saya berjanji Hidup berintegritas. hidup berintegritas, Menolong orang lain bertumbuh. menolong orang lain bertumbuh, Memberi yang terbaik dalam segala hal. memberi yang terbaik dalam segala hal, Membela yang lemah. membela yang lemah, Terus belajar. terus belajar, Menjadi pemimpin menjadi pemimpin yang lebih baik yang lebih baik bagi keluarga, bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. masyarakat, dan bangsa. Silahkan duduk. Oke, terima kasih Kak Tien. Selanjutnya kita mau bermain games biar nggak tegang. Nanti gamesnya dipimpin oleh Kak Yumi. Ya, silakan Kak Yumi. Oke, mari kita bermain. Permainannya adalah lawan kata. Nah, jadi nanti dalam kelompok ini siapa yang duluan menjawab dengan benar, nanti dia akan mencolek temannya menggunakan bedak. Jadi cuma 2 jari aja ya digunakan untuk mencolok teman. Nah, oke, semuanya berdiri. Udah. Konsentrasi. Yang pertama adalah basah. Kering. Duluan ya. Kalian yang duluan. Yeay, silakan. Maaf ya Dicolek Kak Dua ya. semuanya. Yang ini caranya tidak benar. Kok jadi orang India semua nih? Agaknya. Untung juga ya. Oke, beri bukan aku ya, Bunda ya. Bukan aku. Oke, jelas. Jelas. Kabur. Duluan, Naga silakan. Bukan Kabur bola. pertama. Kabur. Kabur jawabannya. Oke. Banyak yang Ayo kabur, cepat kabur. Aduh, pas gua gimana? Dapat Ya. juga ternyata. Oke, silakan Terima kasih. cepat. Yang berikutnya, Gina. Liar. Oke. Dia kasih ini konsentrasi betul ya. langsung kena ya. Aduh. Oke, sekali lagi. Penuh. Penuh. Sedikit. Penuh. Bukan ini. Penuh. Apa ya? Ya enggak penuh. Kosong. Oke. Ayo, silakan. Wawancara nih. Aduh. Permisi. Yeay, tepuk tangan. Silakan duduk. Boleh dilap nih? Boleh. Boleh ya. Oke.
Wah, permainannya seru ya. Seru sekali. Gimana perasaannya teman-teman gamenya? Seru. Seru. Apa yang kita pelajari dari game tersebut? Konsentrasi. Konsentrasi ya. Itulah, kalau tidak konsentrasi memang kita akan dapat hukuman. Oke, terima kasih Kak Yumi. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam diskusi Alkitab. Nah, masih ingat tema yang kita sepakati minggu lalu? Temanya tentang apa? Berani. Enggak. Katakan Enggak. enggak. Ya, berani katakan enggak ya. Jadi sebelum kita memahami tentang hal ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 ya. Nanti kita baca secara bergiliran aja. Iya. Ya. Ya, biar nggak ngantuk. Kita akan baca secara bergiliran ya. Oke. Nanti saya akan baca ayat pertama, nanti dilanjut sebelah kanan saya dan seterusnya ya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di luar. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya,
hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Ya, jadi sesuai dengan tema kita, berani katakan enggak atau tidak. Sama halnya juga kalau kita belajar di dalam kisah Yusuf ini. Yusuf ini secara pribadi dia punya pribadi yang baik, ya. Dari kisah yang kita baca tadi menggambarkan bahwa Yusuf dia berani katakan enggak pada persoalan-persoalan yang itu akan menjatuhkan dia, entah itu dosa atau entah itu nanti kesempatan-kesempatan ketika Tuhan pakai kehidupannya. Apa yang Yusuf berbuat ini adalah bagian dari satu tindakan untuk tidak mengkompromi dengan dosa. Kalau seandainya Yusuf dia melakukan hal-hal dengan tidur bersama istri Raja Potifar, maka kalau Yusuf berani melakukan itu, maka dia akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa yang Yusuf perbuat? Dia menolak itu, dia katakan tidak. Dia menolak, lalu setiap hari dia terus diikuti rekan jejaknya, tapi Yusuf tetap berhasil. Nah, ini pribadi yang betul yang harus kita belajar dari kehidupan Yusuf. Seringkali kita harus menggunakan perkataan kita harus menggunakan sikap perilaku kita untuk katakan tidak pada perbuatan-perbuatan yang itu bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Nah, perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam setiap pribadi kita masing-masing, yuk kita sama-sama katakan tidak. Tidak artinya tidak mau mendengar sesuatu yang itu menjerumuskan kita ke dalam dosa, dan katakan tidak untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk kesempatan sore hari ini kita belajar dari Yusuf bagaimana dia katakan tidak kepada sesuatu yang itu tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, sampai di sini perenungan singkat kita, diskusi Alkitab kita, dan kita akan melanjutkan evaluasi kita. Masih ingat tugas kompetensi kita yang kita kerjakan 1 minggu yang lalu, yaitu tentang sikap hidup disiplin. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh menyampaikan selama 1 minggu ini tugas kompetensi sikap hidup disiplin yang telah kita kerjakan. Apakah berhasil kita kerjakannya, atau ada yang masih bolong-bolong, ada yang tidak menyelesaikan, tetapi nanti kita akan belajar bersama-sama. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan terlebih dahulu oleh Kak Yumi
Silakan Kak Yumi. Untuk minggu ini tugas saya dalam disiplin pribadi, tugasnya adalah saya disiplin untuk olahraga. Tapi ada beberapa hari yang saya tidak bisa lakukan karena kadang lupa, kadang juga malas. Untuk kedepannya semoga saya bisa rajin untuk melakukan tugas saya, mendisiplinkan diri untuk bisa melakukan dengan baik agar tujuan bisa tercapai. Berarti ada bolongnya ya. Iya. Oke, ya. Semangat Kak Yumi. Silakan selanjutnya Kak Pur. Oke, baik, terima kasih. Selama 1 minggu disiplin dalam yang saya kemarin, disiplin dalam berdoa pagi hari. Bersyukur doanya lancar selama 1 minggu, dan dalam doa itu saya menguatkan untuk berdoa untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dan kedepannya ya tetap saya lanjutkan ya, untuk melaksanakan dengan 21 hari bahkan 4 minggu waktu yang datang saya bisa lakukan lagi. Terima kasih. Berarti Kak Pur berhasil ya Kak Pur ya. Semangat ke depannya. Silakan Kak Tien. Kalau saya dalam 1 minggu ini yang saya kerjakan dalam tugas disiplin yaitu saat teduh pribadi. Karena kan selama ini saya memang udah biasa bangun cepat, bangun pagi, tapi saya lebih memilih untuk lebih main HP begitu. Jadi dalam seminggu ini saya memilih membiasakan diri saya untuk saat teduh supaya kedepannya juga bisa terbiasa. Berarti berhasil ya Kak Tien ya. Ya, berhasil. Baik, mantap. Selanjutnya Kak Windy. Kalau saya dalam 1 minggu ini, saya mendisiplinkan diri untuk manajemen keuangan saya, dan saya akan menuliskan buku keuangan saya. Berhasil ya. Oke, Kak Windy berhasil. Selanjutnya Kak Siwa. Ya, saya juga punya komitmen untuk membaca firman Tuhan sebelum melakukan segala aktivitas pagi hari. Sekarang saya sudah mengambil waktunya, kalau bisa jam 4 saya sudah bangun, baca firman Tuhan, paling tidak kurang 3 pasal ya saya harus baca, dan itu tertutup sendiri saya ketika saya tidak baca kalau melakukan pekerjaan sebelum membaca firman Tuhan. Makanya saya punya komitmen ya sampai selesai firman Tuhan itu satu Alkitab saya akan baca terus setiap pagi. Itu komitmen saya, dan itu berhasil selama seminggu ini, tidak ada gagal. Tidak ada kegagalan ya Pak. Tidak ada, berhasil. Wow, menarik. Tepuk tangan dong buat kita semua. Jadi dari tadi yang saya dengar, ada yang juga tidak menyelesaikan tugas kompetensinya, tapi ada juga yang menyelesaikan. Nah, kita terus semangat. Nanti kalau seandainya dipercayakan lagi untuk mengerjakan tugas kompetensi berikutnya, maka kita harus bisa menghindari hal-hal yang itu tidak akan menolong kita untuk menyelesaikannya. Jadi menarik sekali untuk evaluasinya pada sore hari ini. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama mendoakan. Nanti yang mendoakan dipimpin oleh Kak Siwa ya. Kita akan mendoakan secara bersama-sama, tapi nanti setelah itu Kak Siwa yang akan mendoakan kita dan juga mengakhiri pertemuan kita sore hari ini ya. Silakan Kak Siwa. Ya, oke. Terima kasih buat kepercayaan. Teman-teman akan saling mendoakan.
di sebelah kanan itu doakan dia, teman kita, apa pergumulannya, doakan baik keluarganya maupun pelayanannya. Setiap sebelah kanan kita itu doakan, saling doakan. Selama kurang lebih 3 menit nanti kita berdoa. Nanti setelah itu saya tutup. Ya, mari kita mulai sama-sama berpegangan tangan kalau bisa. Ya, kita mulai berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Secara khusus Tuhan, berdoa untuk Kak Yumi dan kesehatan, kekuatan, masa depan. Juga Tuhan menolong menyertai, berikan dia kekuatan, kesehatan, berikan dia hikmat, kemampuan untuk kedepannya dia boleh mengerjakan tugas kompetensinya dengan baik. Tuhan Yesus berkati, biarlah Kak Yumi semakin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Percaya bahwa ketika Tuhan melakukan itu, Bapa di surga, kami sudah melakukan pertemuan, sudah bincang-bincang dan mengevaluasi hasil kerja kami selama seminggu ini. Kiranya campur tangan Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, ke depannya dalam pelayanan kami. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup dan melakukan segala perkara dalam hidup kami. Dan apapun tugas kami yang Tuhan percayakan, kami akan siap untuk melakukan itu semuanya berdasarkan kasih dan kemurahan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat sharing kami, pertemuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, pertemuan kita sore hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. we